Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi legal kompleks dalam pengelolaan izin tenaga medis, kajian administrasi dan hukum. Selanjutnya ada pun outline yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada studi kasus, yang kedua ada identifikasi risiko, yang ketiga ada analisis dampak dan penyebab, yang keempat ada rencana mitigasi dan pencegahan, yang kelima ada rencana sistem berbasis digital, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya di sini ada studi kasus, yaitu di sebuah rumah sakit ditemukan beberapa tenaga medis memiliki izin praktik atau SIP atau STR yang sudah kadaluarsa karena tidak ada sistem pengawasan dan pengingat masa berlaku izin. Kasus ini melibatkan bagian hukum, administrasi, HRD, dan tenaga medis. Akibatnya, rumah sakit berpotensi melanggar aturan hukum, mendapat sanksi dari Dinas Kesehatan, serta mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan publik. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Yang pertama, ada tenaga medis memberikan pelayanan tanpa izin praktik yang berlaku. Risiko ini terjadi ketika tenaga medis bekerja tanpa SIP atau STR yang aktif, yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ini termasuk kategori perizinan. Yang kedua, ada ketidaksesuaian dengan standar akreditasi dan audit internal. Pelanggaran perizinan menurunkan mutu dan akreditasi karena tidak patuh pada regulasi legal kompleks, yaitu termasuk ke kategori audit. Yang ketiga, ada sanksi administratif dan hukum dari Dinas Kesehatan, yaitu ketidakpatuhan legal kompleks tenaga medis berisiko menyebabkan teguran, denda, atau pencabutan izin rumah sakit, yaitu termasuk kategori hukum. Selanjutnya yang keempat ada ketidakteraturan dokumentasi izin tenaga medis. Data izin yang tidak terpusat menyulitkan pemantauan dan pembaruan izin, yaitu termasuk ke dalam kategori dokumentasi. Yang kelima yaitu risiko terhadap keselamatan pasien atau K3MS. Tenaga medis tanpa izin aktif berisiko membahayakan pasien dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi rumah sakit, yaitu termasuk ke dalam kategori K3. Adapun analisis dampak dan penyebabnya, yang pertama ada risiko tenaga medis memberikan pelayanan tanpa izin praktik yang berlaku. Dari dampak hukum, yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selanjutnya dampak finansial, yaitu kerugian finansial bagi rumah sakit, dan dampak reputasinya yaitu menurunkan citra rumah sakit. Selanjutnya yaitu jenis risiko ketidaksesuaian dengan standar akreditasi dan audit internal. Dan dampak hukumnya yaitu menurunkan status akreditasi rumah sakit. Dampak finansialnya yaitu menimbulkan biaya perbaikan, dan dampak reputasinya yaitu menurunkan citra mutu layanan rumah sakit. Jenis risiko yang ketiga yaitu sanksi administratif dan hukum dari Dinas Kesehatan. Dampak hukumnya yaitu dikenai teguran, denda, dan pencabutan izin operasional. Dampak finansialnya yaitu potensi kehilangan pendapatan, dan dampak reputasinya yaitu menurunkan kepercayaan publik. Jenis risiko yang keempat yaitu ketidakteraturan dokumentasi izin tenaga medis. Dampak hukumnya yaitu sulit membuktikan legalitas tenaga medis saat audit atau inspeksi. Dampak finansialnya yaitu menimbulkan keborosan waktu dan biaya, dan dampak reputasinya yaitu menurunkan profesional rumah sakit. Dan jenis risiko yang kelima, risiko terhadap keselamatan pasien K3RS. Dampak hukumnya yaitu rumah sakit dapat dituntut atas kelalaian tenaga medis tidak berizin. Dampak finansialnya yaitu biaya kompensasi atau ganti rugi kepada pasien, dan dampak reputasinya yaitu menurunkan kepercayaan pasien terhadap K3RS. Adapun fishbone di sini menggambarkan penyebab dari 6 kategori. Yang pertama kategori MAN, yaitu rendahnya kesadaran pembaruan izin. Selanjutnya pengawasan atasan kurang optimal dan tidak ada motivasi atau sanksi kepatuhan. Selanjutnya ada kategori money, yaitu anggaran TI terbatas untuk pengembangan sistem izin. Yang selanjutnya tidak ada dana khusus untuk pelatihan legal kompleks, dan
sistem. Selanjutnya ada kategori metode, yaitu tidak ada SOP pemantauan izin, audit belum mencakup legal compliance, dan tidak ada sistem reminder terjadwal. Selanjutnya kategori mesin, yaitu SIM RS belum terhubung ke data izin. Selanjutnya data izin masih berbentuk manual dan sistem TI belum mendukung pelaporan real time. Selanjutnya yaitu kategori material. Yang pertama, dokumen izin tidak terpusat. Selanjutnya tidak ada backup data digital dan data izin tidak diperbarui secara berkala. Dan kategori environment, yaitu yang pertama belum menekankan pentingnya legal kompleks dan K3RS. Selanjutnya kurang sosialisasi risiko hukum tenaga medis, dan terakhir lingkungan kerja belum mendukung digitalisasi. Selanjutnya ada rencana mitigasi dan pencegahan berdasarkan standar Permenkes dan KARS. Yang pertama ada jenis risiko pelayanan tanpa izin praktik, yaitu SIP atau STR-nya kadaluarsa. Mitigasi dan pencegahannya yaitu sistem pengingat izin terintegrasi, yang kedua verifikasi sebelum bertugas, dan yang ketiga pembaruan SIP atau STR per 3 bulan sebelum kadaluarsa. Dan penanggung jawabnya yaitu HRD, bagian hukum dan pelayanan medis. Jenis risiko yang kedua yaitu ketidaksesuaian dengan standar akreditasi dan audit internal. Adapun mitigasi dan pencegahannya yaitu yang pertama SOP kepatuhan izin sesuai KAS, yang kedua audit internal rutin, dan yang ketiga pelatihan regulasi perizinan. Dan penanggung jawabnya yaitu Komite Mutu, Tim Akreditasi, dan SDM. Dan jenis risiko yang ketiga yaitu sanksi administratif dan hukum dari Dinas Kesehatan. Mitigasi dan pencegahannya yaitu yang pertama pembentukan tim kepatuhan, yang kedua rencana tindak korektif, dan yang ketiga pelaporan izin ke Dinkes. Dan penanggung jawabnya yaitu bagian hukum, direktur rumah sakit, dan legal compliance. Jenis risiko yang keempat yaitu ketidakaturan dokumentasi izin tenaga medis. Dan ada pun mitigasi dan pencegahannya yang pertama ada database izin digital terpusat, yang kedua PIC per departemen, dan yang ketiga backup data secara rutin. Dan penanggung jawabnya yaitu administrasi SDM, tim IT, dan bagian mutu. Dan jenis risiko yang kelima yaitu risiko terhadap keselamatan pasien atau K3RS. Adapun mitigasi dan pencegahannya yaitu integrasi K3RS dengan pengawasan izin, larangan praktik tanpa izin, dan sosialisasi etika hukum. Dengan penanggung jawab yaitu Komite K3RS, bagian hukum, dan pelayanan medis. Selanjutnya ada rancangan sistem pencegahan berbasis digital. Yang pertama, Legal Complex Dashboard menampilkan status legalitas tenaga medis, yaitu SIP, STR, dan masa berlaku secara real time melalui integrasi SIM RS, cloud, dan API Dinas Kesehatan. Yang kedua, Document Control System atau DMS mengelola dokumen izin secara digital dengan keamanan enkripsi, penyimpanan cloud, dan backup otomatis. Yang ketiga yaitu sistem reminder otomatis, mengirim notifikasi ke tenaga medis dan HRD sebelum izin kadaluarsa melalui email atau WhatsApp untuk mencegah keterlambatan perpanjangan. Yang keempat yaitu e-audit dan akreditasi tracker, memantau kepatuhan terhadap standar KARS dan regulasi perizinan guna mendukung proses audit dan akreditasi rumah sakit. Dan yang kelima, K3RS Complex Integration, yaitu menghubungkan data izin dengan sistem K3RS dan akses RFID atau fingerprint agar hanya tenaga berizin aktif yang dapat bertugas. Selanjutnya ada kesimpulan dari presentasi saya yaitu implementasi legal complex dalam pengelolaan izin tenaga medis sangat penting untuk menjaga integritas, mutu pelayanan, serta kepatuhan hukum rumah sakit. Kasus izin praktik yaitu SIP atau STR yang kadaluarsa menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan dokumentasi sehingga menimbulkan risiko hukum, administratif, dan keselamatan pasien. Melalui penerapan sistem digital seperti Legal Complex Dashboard, DMS, dan reminder otomatis, rumah sakit dapat meningkatkan efektivitas
pemantauan, memperkuat tata kelola administrasi, serta memastikan setiap tenaga medis selalu memiliki izin praktik yang sah dan berlaku. Dengan demikian, integrasi antara aspek administratif, hukum, dan teknologi informasi menjadi kunci untuk menciptakan rumah sakit yang patuh regulasi, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.